Bintang ini. Itu dia aja Pak Kaman. Pertama itu. Ya, pas-buatan. Oke, ada pertanyaan. Ada pertanyaan apa? Seril. Bisa kalau Seril. Kasih dapat kuatan. Betul. Jadi ya. Ya. Orang berarti harus ada dua ini. Ya. Ya. Ya satu lah begitu hasilnya. Ini cerita ini. Ini cerita. Misalnya di atas kapal yang misalnya ada 4 orang biasanya. Kapal GT misalnya itu ada 4 orang. Berarti harus ada 2 begini di atas kapal. 2 ya. Jadi aturannya seperti itu supaya ini bisa dipakai 2 orang bisa dipakai untuk ini untuk penyelamatan diri. Ya. Kemudian selain itu yang seperti ini, misalnya ada berapa orang di atas kapal harus ada orang gini. Ya, harus ada lead jacket sesuai dengan jumlah ABK yang ada di atas kapal. Ya tahunya seperti biasa kita pakai, ya pakai seperti biasa saja, pakai ya, ini tinggal kemudian ininya tinggal mana punya simplitan oh di sini dia jadi dia seperti dia dan kemudian seperti loncat kemarin di video kita begini loncat ya loncat set atau loncat gini bisa set ini ditutup kita loncat ya jangan sampai kita jembur ini masuk air di sini masuk air langsung sekejap kita ke ini kemudian ketika di laut kita usahakan seperti ini aja nggak usah goyang-goyang ikutin dari sini kalau bisa menjauh dari kapal karena kapal mau tenggelam tapi jangan sampai kita tersentuh juga terlihat juga ke bawah misalkan cari pegangan tadi pegangan apa kayu-kayu apa pegangan cari pegangan untuk apa kita bisa bersandar di situ atau kita bisa pegangan di situ nggak usah banyak gerak kalau di laut ketika kita ada gerakan jangan bergerak jangan sampai kita mau dekat pulau kita ini biarin aja jadi ada apa orang yang bawa kemudian kalau sudah ada orang misalnya ini ya tinggal kita oh di situ saya nggak tahu juga karena saya punya kapal oh gitu oh iya dari apa itu supaya apapun yang terjadi di laut kita harus siap jangan sampai kita sambung lagi pergi nggak bawa begini ini kalau bisa selalu ada nggak usah dibawa kembali itu ini kunci itu kapalnya ini tetap aja di sini sawah ya kalau memang takut tadi ya bawa aja pas mau berangkat lagi bawa lagi di kapal. Jadi saya bilang tadi kecelakaan terjadi karena pertama kita sembrono, kedua angkat enteng, itu kan sembrono angkat enteng. Terus kita tidak tahu, kayak tadi pemadam tidak tahu calonnya tidak tahu, ya panik. Kemudian
laut yang ini usahakan talinya sudah dekat dengan kita. Ini kan misalnya dibuang-buang aja ke laut, tapi talinya ini sudah ada sama kita pegang atau diikat di tubuh kita. Tali ini supaya kita bisa tarik dia. Ya, itu di penyelamatan di laut. Oke, ada pertanyaan? Cara memakai pasti tahu semua lah. Usahakan di bawah ya. Bagaimana Pak Firman? Kita tes sekarang sampai jam 11. Ya. Siapa 3 orang ini? Apa kabar? Luar biasa. Bagaimana? Luar biasa. Alhamdulillah masih ingat ya. Jadi kalau di laut kalau ketemu apa kabar? Luar biasa. Kalau di laut sama-sama gitu langsung dipiakin. Nah, berarti teman itu. Nah, Oh iya. baik berarti. Ya. Luar biasa itu. Alhamdulillah bahwa kita masih diberi kesehatan untuk bisa mulai dan mengakhiri kegiatan hari ini. Ya, dan untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan yang memang benar-benar menyerap energi kita, energi, konsentrasi dan waktu kita untuk ini. Jadi seperti itulah. Kami pun banyak kemarin itu 5 hari kita. Tapi enaknya di hotel gitu kan, di sini ya. Seperti itu. Jadi kita akan kegiatan kita hari ini adalah penyelamatan di laut ya, di mana memakai alat life jacket, kemudian di laut. Nanti kita mempraktikkan bersama. Ya, kita minta berapa orang? 4 orang bisa maju ke depan. Ya, ya. Tunjuk, Bapak. Ya, yang sangat pendek, Bapak nanti langsung tunjuk ke air. Ya, balai Pak. Ya, ya. Maju. Ya. Maju di sini Pak, supaya Bapak bisa lihat cara jaga di ini. Satu lagi siapa? Aceh. Tuh. Ya. Balai Pak. Yang anu. Celana pendek Bapak. Oh, jauh. Pak C. Ya Pak C. Dekat, dia dekat rumahnya. Dekat rumahnya. Enggak apa-apa mandi di sini. Enggak, siapa tahu langsung mandi langsung putih. Ini aku bakar. Ya. Ah itu Pak Ledi Abu udah tadi. Seperti ini persiapan kita. Ya, persiapan kita nanti terjun ke laut sudah seperti ini. Jadi ketika kita di laut kalau bisa selalu memakai ini. Ya, selalu memakai. Ya, jangan sampai kita menjaga-jaga. Ya. Nah, tadi udah lihat ada ya. Tadi video ya. Gimana cara terjun. Oke, kita langsung di sini. Ada batu Pak. Jauh sana. Ya ada. Itu aja Bapak ngapung. Sana ya, jangan Pak, dulu biasa. Takut jalan sini. Ya, baju. Ya, Bapak mengapung. Bukan seperti tadi. Oh, bundar ya. Ya, seperti itu. Usahakan seperti ini
diam saja, nggak usah bergerak. Kalau sendiri nanti nggak bisa ke bawah-bawah. Seperti ini. Oh, telepon udah cepet aja. Besok baru ditarik. Pusing dong aja. Ini berapa jam? 1 jam. Oke, lepas. Kita buang ini. Ya, siap-siap. Ya, berarti ini terima. Menyelamatkan. Sebelum ini Bapak bisa masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Ya, gitu. Nah, biasanya langsung balik begini ya. Yang tadi ya. Jangan langsung begini ya. Jadi bisa langsung. Nah, ini bisa ya. Jadi baru kalau udah masuk begini baru ya. Kasih nafas kuatan dulu kita. Ya. Oke, buka lagi biar ke sana lagi. Kampung itu orangnya jago di kampung. Siapa namanya sekarang? Pertama di mana? Bintang ini. Itu dia aja Pak Kaman. Pertama itu tarik talinya ya, tali sananya ya. Bagus ini, bagus. Bukan tidak kuman. Aja. Arime Pak tadi. Aja pintar dari. Ya, Bapak ambil ada ganti orang. Ambil talinya. Ya, boleh. Mana ya? Kumbang ini talinya. Ya, begitu banget. Dia lepas aja dia. Kemudian, selain itu ketika di laut tadi pokoknya gerakannya seperti itu tadi ininya formasinya seperti itu sehingga kalau formasi seperti itu kita diuntungkan daya apungnya kita lama karena bersama-sama begitu seperti itu. Nah, kalau udah bersama-sama gitu kan bisa cerita-cerita walaupun 2-3 hari di laut gitu. Kalau ikan biru dia datang. Ya, takut ya. Ya, takut. Nah, itu juga yang Pakai mana dulu? oh ya dikasih pingsan dulu. Kuatan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa? Selin, ada gelas ya. Bisa kalau Selin. Kasih dapat kuatan. Betul. Bisa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh perkenalkan diri. Nama saya Lasadi dari Desa Protambako. Ya. Manfaat dengan SKM ini, kalau buat saya sendiri pribadi sangat bermanfaat untuk saya sendiri untuk menambah kekurangan utamanya sertifikatnya. Ya selama 30 tahun saya nelayan belum ada itu. Jadi syukur alhamdulillah. Berkainya luar biasa teman-teman dari sana nih. Terima kasih. Ya, cepat. Ya, Bapak silakan. Ya, sini Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari Desa Lampata. Pertama,
ucapan terima kasih kepada Dinas Perikanan dari Menteri Perikanan dan beliau yang sudah menyampaikan beberapa pelajaran dari kemarin. Adapun kesan-kesan yang kami tangkap atau yang saya tangkap kemarin, pertama, harus menyiapkan sesuatu sebelum terjadi sesuatunya itu. Dan kemarin apapun kesan yang paling saya kesan yaitu jangan lupa beribadah, karena pasti akan kita kembali. Karena namanya kita nelayan, kita tidak luput dari kematian. Karena kecelakaan di laut sangat rentan sekali, karena kita nyawalah taruhannya. Adapun kesan lagi yang saya tangkap kemarin itu yaitu suatu kesadaran untuk tidak sembarang membuang sampah, karena kami para nelayan biasanya membawa sesuatu yaitu roti atau apa karena bekal kami untuk melakukan penangkapan. Biasa kami membuang sembarang saja, membuang di laut saja, padahal kemarin sudah diajarkan supaya bawa dan bakar di yang layak lah atau di darat. Terima kasih atas pelajaran ini. Adapun banyak kekurangan kami, yaitu pertama kami kadang lalai juga dengan kapal, lalai dengan keselamatan. Karena apa? Merasa dirinya kami ya bisa berenang apa, dan di pelajaran inilah kami baru mengetahui bahwa pasti akan terjadi suatu saat, walaupun mungkin ini hari tidak, tahun ke depannya mungkin akan terjadi. Jadi harus siap-siap dulu ya. Sekian dan terima kasih wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi tadi pembelajaran bahwa kita intinya kemarin ada video motivasi bahwa kita harus berjuang, tetap berjuang, apapun ada di tangannya, dari di tangan apapun. Tapi intinya setelah perjuangan kita kembalikan ke yang di atas untuk kita beribadah, sehingga kita mengatakan rasa syukur kita dengan beribadah berserta syukur. Ada lagi, Bapak? Orang tua kita, ya ini yang paling tua nih, dan paling ganteng ya. Karena udah tua gitu paling ganteng. Assalamualaikum. Nama saya Sahril, peserta dari Kelurahan Kampung Baru. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas adanya pelatihan ini, karena selama ini belum pernah diadakan namanya pelatihan seperti ini. Jadi kami sangat bangga dan bahagia dan berterima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Terima kasih. Dinas Perikanan Kabupaten Bombana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, silakan Pak. Harus sambil. Ya, sambil mengisi dia. Karena setelah selesai ini baru kita Pak. Wah, luar biasa. NKRI harga. NKRI harga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pengalaman yang kami dapatkan di tempat ini, dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua yang ada di sini. Saya bersyukur dengan apa yang telah saya dapatkan kepada Bapak hari ini. Awalnya saya tidak mengetahui tentang apa yang telah disampaikan itu. Setelah ketemu dengan Bapak, saya bisa memahami. Jadi terima kasih Pak yang sebesar-besarnya. Ya, sama kalau begitu. Sekian dan terima kasih. Ada apa di rumah Bapak? Bapak punya apa di rumah? Oh, gak ada apa-apa. Oke. Ya, orang tua kita siapa lagi? Bapak. Ya, Bapak. Ya. Siapa di belakang? Aceh. Sama-sama kita orang Ambon ini ya. Sama-sama orang Ambon ini. Aceh, sini lah. Sama-sama dari Ambon ini. Ambon mana? Oh gitu. Saya ritual saya. Saya dari ritual. Iya.
Tuang saya. Iya. Tuang dong. Ya. Jadi, ya Bapak. Ya, kami menunggu ini kita bicara apa adanya silakan. Ya, mungkin ada saya menyampaikan tidak apa, itu nggak apa-apa. Kami juga harus kritik. Selama melaksanakan kegiatan kita harus tahu ada nggak kekurangan kami sebagai pemateri. Ya, ada nggak yang harus diperbaiki misalnya begitu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanuddin dari Desa Lora, termasuk anggota PAP yang diadakan dari Dinas Perikanan, dari kementerian lah, terutama dari Dinas Perikanan Bombana. Itu sangat salut sekali, luar biasa. Kesan saya luar biasa, yang tadinya saya banyak yang saya belum mengerti tentang dari safety keamanan di laut. Pernah dengar juga sih, masih pernah juga mempraktekkan masalah life jacket apa semua, tapi alhamdulillah tadi ada lagi pemadaman api dan sebagainya, pemasangan pelampung apa semua, life jacket itu sangat ini Pak. Dan kebetulan YouTube-nya Bapak sudah aman. Jadi salut juga sama teman-teman yang luar biasa, banyak antusias untuk mengikuti semua ini. Salut untuk semua panitia, terima kasih banyak atas waktunya semua teman-teman panitia. Teman-teman apa kabar? Bombana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Harus semua maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Fajar dari Desa Lora. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bombana yang sudah mengadakan pelatihan ini, dan harapan saya semoga pelatihan ini tidak berhenti sampai di sini, mungkin bisa di kecamatan-kecamatan lain. Dan untuk 2 hari pelatihan ini yang saya dapatkan pentingnya keselamatan di laut. Mungkin selama ini kita mengabaikan bahwa pentingnya itu life jacket, adanya pelampung, dan persediaan untuk memadamkan api. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh. Oh, Saleh. Kakak saya Saleh nih Pak. Saleh berarti kakak saya. Benar Pak, nama kakak saya. Umur berapa Pak? 20. 25. Oh 50. Sama-sama punya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bombana yang sudah melakukan kegiatan ini. Kalau bisa Pak, mungkin undangan ini melalui camat langsung atau langsung ke kepala desa. Karena saya lihat ini Pak, mata oleh khususnya daerah saya, Kecamatan Oleo, saya lihat dari Pulau Tambako cuma 1. Padahal kalau kita tahu antara Lora dan Pulau Tambako itu nelayannya luar biasa. Karena penghasilan ikan, kalau untuk kecamatan keseluruhan di Kabupaten Bombana itu Pak, kalau untuk berenkingnya mungkin mata oleh masuk. Kemudian dari Bapak sendiri, saya ucapkan terima kasih selaku pembawa materi, sangat luar biasa. Luar biasa Pak. Jadi nggak ngantuk ya? Nggak ngantuk Pak. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dulu apa? Ya. Saya mau tanya, setelah mengikuti kegiatan ini, banyak yang sebelumnya belum tahu, jadi tahu. Ya. Alhamdulillah Pak, dengan pelatihan ini mengenai masalah
penangkapan ikan di laut khususnya nelayan itu. Alhamdulillah dengan pelatihan ini tadinya mungkin kayak pemadaman api atau sebentar lagi kayak pelampung semua itu kita belum lakukan. Saya sangat terima kasih Pak, karena saya belum pernah saya melaut tapi belum pernah ikut pelatihan seperti ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, intinya setelah ikut pelatihan ini sudah harus sadar diri. Kita harus menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya. Maka perlulah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kemungkinan kejadian apapun di laut. Untuk itu perlu tadi membekali diri kita dengan alat-alat tadi, khususnya ya alat pemadam, lampu, dan jaket. Kalau bisa jangan sampai mau ke laut ini dulu, harus ada dulu itulah. Ya, walaupun bilang nggak apa-apa, jangan seperti itu. Ya, misalkan karena itu ini, ya, itu nggak seberapa keluarganya. Beli yang murah 50.000 ada kok. Beli yang murah, yang penting ada begitu Pak. Kalau lebih bagus lagi ya yang ada di Bapak bantalnya bisa Bapak pakai di bantal-bantal juga. Ketika melakukan operasi penangkapan kalau bisa dipakai. Jangan sampai nanti udah di mana kita sudah jatuh ya. Jadi semuanya harus standby untuk menghadapi apapun. Kalau sudah seperti itu bisa apa? Akan kita dari apa-apa. Kalau kita standby. Ya. Kejadian itu akan terjadi karena kita lalai. Kita anggap enteng semua ya. Kemudian safety yang lain ya mungkin kalau ke laut ya pakai baju panjang supaya dia nggak kebakar semua ini. Ya. Ibu tuh yang tahu. Karena saya pakai juga. Ya, saya pakai Pak. Bapak kalau pakai sendiri langsung besok putih. Benar Pak. Baju putih Pak. Habis itu ada yang susut ya Pak. Benar Pak. Ya. Besok putih. Ya, begitu ya. Jadi kita harapkan tadi dengan pertemuan ini pertama menambah wawasan kita untuk bekerja. Yang kemarin saya bilang mau nambah 1, nambah 2, silakan. Kapal tadi Pak, Bapak gimana? Saya bilang kemarin yang sini siapa yang nambah kapal Pak? Kalau bisa kapalnya lebih gede lagi. Yakin Pak. Yakin. Apapun keinginan kita yakin bisa sama dia. Bisa. Jadi jangan berpikiran jadi ABK terus dalam itu atau hanya praksi, jangan Pak. Bisa kali harus mandiri. Iya, gitu. Seperti itu. Misalkan pikiran insyaallah dengan pikiran itu insyaallah akan ditunjukkan. Jadi harus seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, semua kegiatan kita semuanya perjuangan. Kita ini harus berjuang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kenal setia mendampingi bapak-bapak dari awal pelatihan hingga akhir. Kita selaku dari pemerintah daerah mengucapkan terima kasih banyak Pak atas segala materi-materi yang diberikan kepada nelayan kami sehingga mungkin taman-taman terbilang diberikan. Yang saya hormati kawan-kawan pendamping tentu dalam perjalanan pelatihan dari pembukaan kemarin yang diminta oleh Asisten 3 maupun Bapak Bupati Lumana hingga saat ini tentu banyak ilmu yang didapatkan, banyak pengetahuan yang didapatkan, banyak keterampilan yang didapatkan yang selama ini mungkin para nelayan belum mengetahui terlepas dari materi-materi tentang bagaimana kita
menjaga keselamatan kita. Ada diskusi atau wawancara, silakan bapak-bapak kemukakan bahwa dengan pelatihan yang kita dapatkan di sini sangat bermanfaat, Pak. Ya, betul Pak ya, sangat bermanfaat. Saya lihat memang dari wajah-wajah bapak ini betah dan bersemangat. Biasanya ini kalau pelatihan-pelatihan sebelumnya loyo, kurang loyo. Ini mungkin karena narasumbernya ini kalau dia jauh di Kendari, ke kantor bapak. Sudah ada yang pernah ke Pelabuhan Pengan Samudra? Gimana ini? Dua hasil tanggapannya ikan-ikan yang bernilai ekonomis tinggi seperti mungkin ikan tuna, ikan kakap, ikan kerapu, ikan-ikan yang diekspor langsung dibawa ke BPS agak mahal itu. Begini Pak Mutar, sudah berapa Pak Mutar Pak ya? Ya, sudah. Ya, ya. Itu saja yang dapat saya berikan sebagai pengantar penutup pelatihan ini, dengan berharap bahwa apa-apa yang telah didapatkan selama pelatihan luar ini bisa dimanfaatkan dan ditularkan kepada teman-teman. Ya, diajar ya, karena kita yang hari ini hanya wilayah Bukit Tengah. Kemarin kita ada undang dari Matoleo. Ada? Mana Matoleo? Berarti yang kita ada berapa orang ini panitia? 12 orang Pak. Dari mana? Dari Bukit Tengah juga ada. Dari sebagai motor lain. Oh, Mas Solo ya? Dangen? Sebagai Pak motor lain juga. Iya. Oke. Ya, terima kasih ya. Insya Allah ke depannya kita bertemu lagi pada pelatihan Darul Alamin, pelatihan sertifikasi kecakapan nelayan. Ini saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terukur, kemudian pengawasan dan pengendalian, kemudian budidaya, kemudian terakhir kaitan dengan penanganan sampah. Diharapkan ya boleh nanti dia di sini budidaya sama jadi situ masuk. Tapi ini program unggulannya seperti itu. Yang terakhir tadi itu bahwa kita harus membersihkan laut. Ya, program pemerintah yang bersihkan. Kami di BPS sudah berapa tahun ini sudah melakukan itu. Setiap kapal yang berlayar kita kasihkan kantongan untuk mereka bawa kembali kantongan itu yang plastik yang mereka dapat di laut itu dan itu menjadi persyaratan SPB keluar kembali. Kalau misalkan mereka sulit tidur di TPS, bisa menginap sana konsentrasi ya? Bisa. Ada penginapan? Siap. Kalau sudah selesai? Bisa. Ya. Dilayani. Siap. Mau di apartemen boleh, mau di mes boleh, mau di kita bikin tenda juga boleh. Ya, seperti itu. Jadi intinya kami harapkan dari kementerian bersih laut tadi. Ya, jangan buang sampah di laut. Kalau bisa sekali-sekali teman-teman di sini ya hari minggu apa ya bersih laut. Ya, jadi ini dikocok dulu. Ya. Dikocok dulu. Ya. Mati dulu. Oke. Kegiatan praktek ya. Tapi sebelum praktek kita lihat dulu praktek pemadaman api ya. Pemadaman api kita lihat dulu nanti demonya. Ya, Firman video. Video pemadaman api ya. Ya.
Semoga sehat, sukses dan happy selalu. Biasanya ada minyak kain, ya, jangan yang kain dengan terbakar itu sama besar. Ya, biar kain rumah aja. Biar tidak api atau asap. Jadi nanti jangan sampai ada tempat bapak pada dari situ. Kalau bisa sebaliknya, ya. Kayak yang kalau kita praktekkan dulu. Ya tadi ada yang besar, nanti kita lihat apa. Yang kalau yang besar tadi, jadi sumbernya itu apinya itu yang dipadamkan, menutupi sehingga dia tidak nyala. Itu kalau bahan bakar lain lagi. Jadi ini yang umumnya dipakai untuk memadamkan api. Seperti itu. Kita lihat di sana. Sudah siap untuk kita praktek memadam api, Pak? Siap. Siap. Ya, kalau begitu kita keluar untuk berkait. Ya, sekarang kita akan melaksanakan praktek pemadaman api ya. Jadi ada dua cara nanti, pakai selimut api ya, dengan karung ini selimut api dengan karung ya yang dibasahin. Ya. Tapi kalau tadi itu kan selimut api yang enggak, ini memang dia memang selimut api, tahan api itu kainnya. Jadi kalau tidak ada ya biasanya di kapal itu harus Bapak bawa karung buni ya. Jadi kalau ada kelaikan kapal, karung buni harus sekitar 3 biji harus ada di atas kapal. Ya. Kemudian pakai alat pemadam api. Jadi kalau bisa di kapal Bapak yang kecil aja, ini ukuran berapa? 3 kilo. Jadi ada bisa seperti inilah. Kalau bisa di kapal itu harus ada ya, untuk menjaga kita jadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Sampai gara-gara tidak kita bawa ini terbakar mesin sehingga kapalnya juga terbakar. Dengan adanya ini kita meminimalkan risiko kebakaran. Oke, kita mulai dengan selimut api. Ya. Oke, mana? Ada selimut. Ya, itu. Kore yang merokok. Ya, kalau selimut itu harus menutupi sumber api. Jadi gini, harus jadi kayak dua begini. Ya, lebih ke bawah. Jadi langsung, berarti dia kan ke arah sana ini. Dia ke arah sana. Berarti kita di sini dia langsung jadi ditutup ya, supaya jangan sampai dia keluar udaranya. Anggap saja si mesin tuh. Ya, mesinnya seperti itu. Jangan sampai keluar, biar lama-lama dulu dia terbakar di dalam ini. Udah dia. Tadi aja. Apinya oke, siapa yang mau lagi? Coba. Komandan. Ya, misalkan, ya, tertutup ya, misalkan tertutup.
Ya, biarkan. Ya. Ini tinggal apinya udah mati, tinggal asapnya saja. Oke, yang lain. Ya. 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 Ini asapnya aja, nih, asapnya saja. Asapnya saja. Oke, ada yang lain lagi? Silakan. Ya. Ya. Di atas Pak. Jangan sampai kita ini muka kita yang kena. Ya. Ya. Yang panjang kumis hati-hati. Ya. Kalau yang panjang kumis hati-hati, kumisnya yang dibakar. Ya, seperti itu ya. Intinya seperti itu. Jadi misalnya mesin kapal kita yang terbakar, misalnya berarti kita harus menutupi areal sumber kebakaran tadi. Seperti itu. Misalkan seperti itu. Basahin dulu, tidak. Ya, sehingga biarkan nanti dia ini seperti itu. Ya, jadi dia akan mati. Ya, seperti itu. Siapa lagi yang mau? Ya, yang mau coba silakan. Ya. Silakan. Ya, ya. Jadi silakan yang mau coba. Ya. Ini arah anginnya arah ke sana ya. Jadi harus kita ini dari tempat yang bukan arah angin. Ya. Misalkan dia tutup semua ya. Ya, tertutup. Ya, senyum lagi. Ya, dia mati. Dia mati dia. Udah basah semuanya. Kita naik kalau sudah terbang ke satu kali. Masih banyak. Ya. Masih menyala. Padam. Biar siapa lagi dulu selesaikan. Ada dua nih aja, Pak. Ya, dicoba. Ya, agak ke atas coba. Ya. Ya, silakan langsung. Ya, itu karung. Ya. Jadi usahakan nanti karungnya kalau bisa agak besar ya, dibuka. Misalnya mau double 2 silakan. Bisa ambil tes di bawahnya nanti standby untuk ini. Tes bakar. Iya, bakar. Jadi supaya yang tadi kalau ada apa-apa kita sudah standby. Jangan agak menteng. Buat apa? Iya, lewat tes mati mesti kapal. Jadi kita harus selalu siap untuk keadaan apapun yang kita ini. Ya, tinggal asap ya. Oke. Ada pertanyaan untuk selimut? Ya. Untuk selimut ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk selimut? Selimut api sudah bisa ya semua ya? Ya, intinya selimutnya harus agak besar dari sumber ini. Sumber apinya agak ya kalau gitu langsung kalau itu suaminya langsung bikin aja ya kenari iya seperti itu ya. Ada pertanyaan kaitan dengan ini? Silakan Pak. Ini kan cuma satu titik api. Bagaimana kalau dengan menyebar api? Apakah masih bisa pakai selimut? Ya usahakan kalau di kapal itu kan kalau udah besar kan memang harus ini. Jadi kalau ada titik api yang seperti ini yang bisa kita tutupi seperti itu selimut. Kalau besar berarti harus pakai ini. Ya apa gitu. Jadi awalnya pakai ini dulu supaya sumber api itu sudah pakai foam belum? Belum itu sumber apinya. Itu ya belum. Bukan foam itu. Dia ada itu dia polder. Ini belum dipakai kan? Belum. Masih sehingga misalnya masih kecil sumber apinya di rumah ataupun di kapal, misalnya di rumah ibu-ibu kompor yang ini bisa langsung seperti itu. Ya, Bapak coba lagi. Foto Pak Dek. Coba lagi. Tambah pinya. Ya. kurang basah. Iya. Enggak, maksudnya tadi karena ini enggak sampai jadi double 2 begini, bukan double-nya begini ya. Ya supaya dia menutup ini kan kecil tadi. Ya oke, silakan. Ya. Berat. Ya. Ya. Usahakan tadi ini agak salah sedikit, usahakan
Jangan kita begini. Betul. Itu. Saya bilang baik ya. Bisa dimakan api itu. Ya. Jangan begini kita tutup ini kita. Habis nanti nih Bang. Ya. Jadi usahakan ya. Nanti sama dibawa. Botas semua. Kita masih berdiri. Ininya. Jangan begini ikut-ikutan. Jadi mukanya terbakar. Jadi jangan ikut-ikutan begitu. Jadi langsung alat apar yang pemadam api ya. Ya. Ini hidran ya, hidran pemadam api. Ini tidak ada luar. Ini pakai bubuk kayak tadi ya, bubuk ya. Ada ke luar saya. Panwer ini bubuk ya. Ya. Jadi caranya sama juga. Kita buka ya, misalkan dari modelnya begini. Ya, awas bedak. Ketika ada api lihat, jadi kalau apinya ke arah sumber asamnya ke sini, berarti kita harus di sini. Ya, jangan sampai apinya kalau kita di sini, berarti kan kita yang kena asapnya, malah kita yang duluan pingsan daripada anunya. Karena asap toh. Ya. Caranya nanti tinggal buka ini. Ya, tinggal buka, tinggal nanti seperti ini. Ya. Saya duluan. Bapak, ibu-ibu atau pegang-pegang ini siapa? Ibu biasa. Ayo. Jadi coba apinya. Ayo tadi ke ibu. Api-api. Ganti. Terlalu banyak Pak. Terlalu banyak. Harus yang banyak kalau ini. Coba kamu coba. Ya. Jadi ini dikocok begitu. Ya. Dikocok dulu. Ya. Mati dulu. Oke. Ini yang bedaknya polder. Oke, bisa lagi yang lain, silakan. Ya. Apian. Ya. Jadi pegangnya begini ya. Jadi gini. Ya, seperti itu. Coba, siapa? Lagi Bapak. Ya. Ya, jadi arah apinya. Lihat arah angin. Ya. Jadi langsung cepat ya. Nah, kalau tadi kan lambat. Tapi awal pertamanya seperti itu. Jadi kalau bisa di atas kapal Bapak harus ada ini minimal satu ya. Ya, ada lagi yang lebih kecil ada juga. Ya, ada sekali lagi. Ya. Sekali lagi bakar lagi. Coba sekali lagi. Kalau bisa semua coba. Ya. Oh, ya. Ya, coba siapa? Ini saya. Ya. Ya. Ya ini perwakilannya ini, Kapata. Ya, oke. Mantap aja dia langsung mati dia. Ya, mati. Oh ya. Oke, silakan. Yang lain silakan. Coba. Jangan sampai belum pernah pegang gini. Orang yang kabur. Orang yang kabur. Jangan sampai nanti kita yang terpleset ya. Iya. Misalkan kita gini, ya posisi gini ya. Ya, posisi gini ya. Jangan begini. Nah, posisi gini, jadi kita standby begini. Usahakan posisi gini ya. Usahakan seperti itu. Coba, yang belum. Ya. Ya angkat selangnya. Ya. Arahkan selangnya di titiknya ya, arahkan selangnya. Ya. Akhirnya ini. Cepat sekali. Ya. Apa lagi? Ya. Bakar lagi. Sampai habis. Ya. Ya, coba ya. Arahkan ya. Ya, arahkan. Oke. Habis. Cepat ya. Oke, habis. Sudah, oke. Ada pertanyaan? Oke. Intinya. Ya, tepuk tangan. Ya, teman-teman. Nah, intinya untuk pemadam api, posisi kita tadi harus
Jangan sampai ada asapnya ya. Jadi kita jangan sampai asapnya ke sini, kita ke sini. Ya harus di sebelah sini kita, ya. Dan posisi kaki kita standby begini. Ya, jadi gini. Jangan begini. Takut nanti imbangan kita karena ini mungkin ada tegangan cepat hentak, kita kebanting ke belakang. Jadi posisi begini, walaupun hentak kita masih begini, ya. Itu posisi yang, tapi tergantung di kapal lah posisinya. Jangan sampai kita yang terjatuh dengan itu. Jadi ini bubuk untuk apa? Yang terbakar seperti langsung ke inti tempatnya. Nah, yang tempat tadi kan dia apa busa. Nah ini bubuk yang tadi waktu di film itu adalah yang busa. Jadi dia pun juga menutup sumber apa kebakaran. Ini juga seperti itu. Ada pertanyaan yang berkaitan ini? Ya. Bapak pegang-pegang semua dulu. Yang belum pernah pegang gini. Ya. Pegang yang belum. Jangan sampai Bapak belum pernah pegang gini gitu. Suruh pegang-pegang saja. Jadi buka kancingnya sama saya tadi ya. Ya, jadi jangan sampai Bapak nggak belum sempat buka ini, ya nggak pernah belum buka celananya kok langsung ditembak gitu guys. Langsung buka ini, ya, apa ya? Bocor dengan celana itu, ya, bocor dengan celana itu. Ya, ini kita lihat nanti dia setiap tahun ini akan muncul sini ya. Nah, ini dia, ya, nah, seperti ini. Muncul ini. Ini sudah mau habis ini. Nah, ini sudah mau habis. Sudah mau habis ininya. Nah, ada lagi yang mau coba? Siapa yang mau? Kita bakar. Coba satu kali lagi ya. Ya. Bakar. Ya. Ya. Ini seniornya Pak. Itu. Coba siapa? Ya. Itu senior itu Pak. Ya, yang paling senior itu. Itu posisi kaki. Posisi. Lagi kuda-kuda ya. Kuda-kuda ya. Komentar ya. Ini harus diisi lagi. Diisi lagi. Jadi setiap tahun kita lihat kondisi apa kita ya. Setiap tahun ya ini ya 2 tahun lah. 2 tahun harus di walaupun enggak ini tetap harus diganti. Takut nanti pas kejadian nggak macet atau habis itu karena dia ada masa kadaluarsanya. Tinggal datang dari sini ada tempat pengisian memang seperti ini untuk memadam api. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita break dulu ya. Nah, Shakira. Moda bahita buah-buah mau kesal.